apa yang harus kami hadirkan agar masjid menjadi sarana untuk kebangkitan umat ke depan? Setidaknya ada 3. Ada berapa? Ada 3 I yang harus kita hadirkan agar kita bisa mendapatkan kebaikan dengan masjid yang kita hadirkan. Ada berapa? 3. 3 apa? I. I yang pertama, kalau hidup kita ingin lebih baik, kalau diri kita ingin lebih dekat dengan masjid dan menghadirkan kebangkitan dalam hidup, I yang pertama, semua yang hadir harus punya iman. Apa? Lebih keras? Biasa aja, nggak usah marah-marah gitu ya, tenang ya. 1 I-nya apa? Iman. Orang yang di hatinya punya iman itu bagus atau tidak? Baik atau tidak? Iman itu indikator ketenangan seseorang. Imannya baik, maka hatinya bakal tenang. Betul? Imannya baik, maka dia akan semakin mencerna semua yang terjadi dengan pandangan Allah yang maha baik dalam hidupnya. Cirinya, dikasih nikmat dia syukur, dikasih ujian dia sabar. Ulangi, dikasih nikmat dia syukur, dikasih ujian dia sabar. Banyak orang yang bilang begini, kenapa hidup saya nggak bahagia? Mohon maaf, jawabannya 1, kurang iman. Kurang apa? Kurang iman. Enggak, saya mah kurang bahagia gara-gara kurang duit. Mohon maaf. Ayo, saya mau tanya sekarang, tolong jawab yang keras. Orang yang banyak uang itu pasti bahagia atau belum tentu? Kelihatan ada masalah dengan uangnya itu. Jawab, orang yang banyak uang itu pasti bahagia atau belum tentu? Jawab, ada orang kaya gelisah? Ada orang kaya stres? Ada orang kaya frustasi? Ada orang kaya korupsi? Ada orang kaya bunuh diri? Mohon maaf, ada orang miskin stres? Orang miskin stres ada, orang miskin frustasi ada, orang miskin gelisah hati ada. Terus yang mana dong kalau begitu? Ini yang Ustadz bilang, kaya miskin bukan ukuran kebahagiaan. Betul apa betul? Bapak Ibu tahu Korun nggak? Tahu Korun? Kenal. Hanya orang Banjarmasin yang kenal Korun, ini luar biasa. Coba jawab, Korun itu hartanya dikit apa banyak? Miskin atau kaya? Pertanyaannya, Korun mulia atau hina? Tahu Bilal? Tahu Bilal? Kenal? Kalau ada yang kenal, saya mau kenalan juga itu barusan. Ayo jawab, Bilal hartanya banyak atau dikit? Kaya atau miskin? Pertanyaannya, Bilal hina atau mulia? Mohon maaf, dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Catat status hari Minggu itu. Itu yang sering dilihat di TikTok itu kan. Sekarang ketemu langsung. Dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Korun punya harta, betul. Korun orang kaya, betul. Pertanyaannya, kenapa jadi hina? Karena tidak punya apa? Iman. Bilal miskin, Bilal hamba sahaya, Bilal mohon maaf barangkali lemah hartanya,
Tapi kenapa Bilal bisa menjadi orang mulia? Bahkan dikisahkan orangnya masih hidup, tapi sandalnya sudah sampai di surga. Kenapa? Karena Bilal punya apa? Punya iman. Betul apa betul? Maka orang yang punya iman tenang hatinya. Betul? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum, dan orang-orang yang beriman itu dan hati mereka tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Orang beriman hatinya tenang, dan bagi orang beriman tenang itu penting atau tidak? Sok tanya lagi sekarang. Pilih mana? Kaya gelisah atau miskin tenang? Agak bingung jawabannya ini. Ayo. Tenang, jawabannya mikir dulu ya. Pilih yang mana? Kaya gelisah atau miskin tenang? Kok gak ada pilihan ketiga kayaknya itu? Kaya gelisah atau miskin tenang? Kaya. Alhamdulillah. Khusus ibu-ibu yang hadir, tolong jawab. Pilih mana? Punya suami ganteng menggelisahkan atau abstrak menenangkan? Pilih yang mana? Semua jawabannya pengen yang ganteng menenangkan. Tapi mohon maaf ya, khusus yang belum nikah mohon maaf, jangan mencari yang ganteng. Yang ganteng itu berpotensi menyakitkan hati. Makanya jangan cari yang ganteng. Jangan ya dek ya. Ayo tolong jawab. Punya suami ganteng tapi galak, mau atau tidak? Punya suami ganteng tapi KDRT, mau atau tidak? Punya suami ganteng tapi nggak perhatian, mau atau tidak? Kok agak beda ini coba. Makanya ini mah Pak, tetangga saya bilang gini, nggak apa-apa suami saya mah nggak ganteng, yang penting suka ngasih nggak apa-apa suami saya mah nggak punya pangkat jabatan, yang penting suka ngasih nggak apa-apa suami saya mah Ustadz pergi kemana-mana, yang penting nitipin Jadi pentingan suami apa duit? Liar jawaban di dia mah, pusing jawabannya. Ya Allah ya Rabbana. Nah, tadi yang jawab duit berarti kurang apa? Kalau orientasinya masih dunia, kalau mikirnya masih tentang dunia, berarti masih ada penyakit di hatinya. Boleh jadi kurang imannya, betul? Dikasih nikmat, kurang syukur, ngeluh terus. Ada yang suka ngeluh di sini? Ada? Yang mana orangnya itu? Ustadz, orang yang imannya mantap itu syukurnya mantap. Karena orang beriman tanda dia bersyukur, betul? Orang bersyukur tanda dia beriman, betul? Ustadz, biasanya apa ya yang bikin orang kurang bersyukur? Biasanya yang bikin orang kurang bersyukur itu karena suka membandingkan hidup dengan orang lain. Iya apa iya? Betul apa betul? Ujungnya penyakit di hatinya, SMS. Susah melihat orang, senang melihat orang. Ulangi, apa itu SMS? Susah melihat orang, senang melihat orang, susah. Tadi kata Ahilman, ciri orang yang kurang syukur itu salah satunya sering membandingkan hidup dengan siapa? Orang lain. Nanti di hati ada penyakit namanya SMS. Apa namanya? Apa itu SMS tadi? Susah melihat orang, senang melihat orang. Gimana contohnya? Begitu. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangga beli kompor gas, dia yang kepanasan. Tetangga naik jabatan, dia yang ngitung pendapatan.
Tetangga beli mobil baru, dia yang ketabrak ya. Tetangga masang parabola, dia minum Paramex, sakit kepala. Tetangga udah ganti iPhone 15 Pro Max, dia minum Proma ya. Sakit perut, capek, gelisah karena kurang apa tadi? Kurang iman. Semua yang dilihat itu kurangnya, padahal nikmat Allah dikit apa banyak? Sok gak usah jauh-jauh. Ibu sayang mohon izin ya, ibu kalau AA kasih pertanyaan begini, ibu tuliskan 5 kelebihan suami. Pasti ibu mikir, apa ya ada asa nggak ada kelebihannya teh ya. Tapi kalau AA ganti pertanyaannya, ibu sayang tuliskan 5 kekurangan suami. Pasti ibu nawar, AA kalau 10 boleh apa enggak gitu. Sok mohon maaf, kita mah lebih pinter melihat kekurangan daripada kelebihan. Betul apa betul? Kenapa demikian AA? Karena ibu melihat ada laki-laki lain yang seakan-akan lebih baik daripada suami ibu. Contoh, kenapa jadi amin? Ini nggak jelas. Jawaban apa? Ngomong apa? Amin aja ujungnya teh. Sok jawab. Ibu punya suami atau tidak? Suami ibu dengan Ahilman sama apa beda? Cakepan siapa? Ulangi ya. Coba lebih jujur jawaban teh ya. Ibu punya suami atau tidak? Suami ibu dengan AA sama apa beda? Cakepan siapa? Yang jawab cakepan AA istighfar. Karena udah pasti suami ibu sama AA cakepan suami ibu, betul? Kenapa Ahilman? Karena yang mau sama ibu hanya suami ibu. Betul apa betul? Ibu mau bilang AA cakep, nggak akan ngaruh buat saya. Betul? Dan saya udah pasti, betul? Tidak akan mau sama ibu. Iya tuh udah jelas itu mah, nggak usah ditanya lagi, betul? Sama kayak gini, ibu jalan-jalan ke mall, apa mall yang paling bagus di Banjarmasin? Apa? Duta Mall. Ibu jalan-jalan ke Duta Mall, ada tas bagus apa enggak? Ada tas bagus, pengen beli apa enggak? Oke, izin Allah tasnya kebeli. Pertanyaannya, itu tas lebih indah setelah dibeli apa sebelum dibeli? Pelan-pelan. Itu tas lebih indah setelah kebeli apa sebelum kebeli? Betul? Pertanyaannya, kenapa suami ibu jadi biasa-biasa aja? Kenapa suami ibu rasanya kayak biasa-biasa aja? Karena apa? Sudah kebeli, kok masih jawaban teh? Karena sudah dimiliki, betul? Dan kenapa AA jadi terkesan istimewa, terkesan spesial gara-gara apa? Bukan belum dimiliki, tidak akan dimiliki. Kenapa jadi belum dimiliki? Enggak jelas. Ini tah. Ini yang AA maksud pentingnya iman di hati kita, betul? Orang yang di hatinya ada iman akan melihat semuanya baik karena ada rasa syukur kepada Allah, betul?